Pemain berjuang mati-matian jatuh bangun berdarah-darah di lapangan hijau, tapi ujung-ujungnya malah dihadapkan pada ancaman puasa gaji persis menjelang hari raya Lebaran. Iya, itu miris banget ya. Kan? Pertanyaannya, mengapa tragedi memalukan yang menghanturkan hidup para pemain ini seolah dibiarkan menjadi ya semacam tradisi tahunan yang diwajarkan? Selamat datang di Raka Pradita Channel. Di penelusuran mendalam kali ini kita akan membongkar kebobrokan sistemik di balik krisis finansial sepak bola nasional kita. Betul, dan ini tuh topik yang sangat krusial untuk dibahas saat ini. Oke, mari kita bedah masalah ini. Karena apa yang terjadi pada skuad PSBS Biak belakangan ini bukan sekedar ketidakberuntungan. Ini adalah kegagalan sistem yang sangat fatal. Bayangkan Anda sedang lembur setiap hari untuk menyelesaikan proyek krusial di kantor. Anda memberikan 100% dedikasi, memotong waktu tidur, terus mengorbankan akhir pekan Anda. Ya, kerja keras total ya. Tepat. Lalu tepat beberapa hari sebelum Lebaran, di saat Anda udah berjanji membelikan baju baru untuk anak Anda dan menyiapkan tiket mudik, manajemen tiba-tiba memanggil Anda. Dan mereka mengatakan dengan enteng bahwa gaji dan THR Anda ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Wah, itu pasti rasanya hancur banget sih. Hancur pasti. Marah, tentu saja. Nah, inilah realitas pahit yang sedang menimpa para atlet di level tertinggi kita saat ini. Dan realitas ini tuh jauh lebih brutal daripada sekedar analogi kehidupan kantor biasa tadi. Di lapangan hijau, tubuh dan pikiran atlet adalah aset utama mereka kan? Benar banget. Ketika mereka dihadapkan pada apa yang banyak orang sebut sebagai lebaran getir ini, kita sebetulnya sedang melihat benturan langsung. Benturan antara tuntutan performa fisik yang ekstrim dengan krisis kemanusiaan di ruang ganti. Krisis kemanusiaan, itu kata yang tepat sih. Iya, karena para pemain ini dituntut untuk terus menjaga performa. Mereka harus tetap profesional 100% dan memenangkan pertandingan hingga peluit akhir musim dibunyikan. Tetapi, hak dasar mereka sebagai pekerja, sebagai tulang punggung keluarga, sama sekali tidak dipenuhi. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita selalu menuntut para pemain ini untuk tampil layaknya mesin tempur yang sempurna setiap akhir pekan. Tanpa celah. Supporter marah kalau mereka salah umpan, pelatih murka kalau mereka telat mundur saat diserang. Tapi gimana mungkin kita mengharapkan sebuah mesin beroperasi di putaran maksimal kalau bahan bakarnya sengaja dikosongkan? Nggak mungkin bisa. Rasanya sangat tidak masuk akal melihat mereka diwajibkan tampil habis-habisan sementara di kepala mereka penuh dengan kecemasan. Kecemasan tentang gimana cara menyambung hidup esok hari. Yang sangat menarik di sini adalah mekanisme biologis dan psikologis dari kecemasan tersebut. Kalau kita membedah dampaknya pada performa olahraga di level tertinggi, krisis finansial ini menciptakan apa yang disebut sebagai beban kognitif yang masif. Beban kognitif maksudnya gimana tuh? Jadi gini, sepak bola modern itu bukan sekedar adu lari atau adu otot aja. Ini adalah permainan catur berkecepatan tinggi. Oh wow, analogi yang bagus. Iya kan? Seorang pemain harus mengambil keputusan strategis dalam hitungan sepersekian detik. Kemana harus mengumpan, kapan harus menekan, ruang mana yang harus ditutup. Pengambilan keputusan cepat ini membutuhkan kejernihan mental yang mutlak. Masuk akal. Ketika otak seorang pemain dibajak oleh mode bertahan hidup, ya karena memikirkan tagihan yang menumpuk, atau rasa malu nggak bisa membelikan hidangan lebaran untuk keluarganya, area korteks prefrontal di otak yang mengatur logika dan keputusan taktis itu akan melambat. Tunggu, serius? Berarti ini bukan cuma soal mereka jadi malas berlari atau kehilangan motivasi gitu. Kecemasan itu secara harfiah menurunkan fungsi kognitif mereka di atas lapangan. Tepat. Secara medis, memang begitu. Refleks mereka akan melambat sekian milidetik, visi bermain mereka menyempit. Ketidakpastian hak seperti ini menghancurkan moral dari dalam keluar. Gila sih dampaknya. Sangat merusak. Ketika kontrak kerja yang seharusnya menjadi fondasi rasa aman malah dilanggar oleh klub, motivasi intrinsik itu terkikis habis. Anda nggak bisa menuntut 11 orang bermain secara kolektif dengan sinkronisasi taktis yang sempurna jika di dalam kepala masing-masing individu ada krisis finansial yang sedang meledak. Pasti buyar semua fokusnya ya. Bener. Pada akhirnya, integritas performa di atas lapangan menjadi cacat. Pertandingan yang kita tonton kehilangan kualitas aslinya. Mendengar betapa merusaknya ketidakpastian hak ini terhadap kondisi psikologis dan kehidupan seseorang, itu sungguh bikin saya merenung sejenak sih. Iya, ini menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dasar.
Sangat menyedihkan membayangkan ruang ganti yang seharusnya penuh dengan taktik dan semangat juang malah berubah menjadi ruang diskusi tentang cara bertahan hidup. Membicarakan soal gaji yang ditahan ini bikin saya memikirkan Anda yang sedang mendengarkan penelusuran mendalam ini. Entah Anda sedang mendengarkan ini di jalan menuju kantor atau sedang bekerja keras di meja Anda, kami sungguh mendoakan semoga Anda selalu dilancarkan rezekinya, diberkahi pekerjaannya, dan dijauhkan dari mimpi buruk penundaan hak seperti yang dialami para pemain PSBS Biak ini. Amin. Semoga rasa aman dalam bekerja selalu menyertai Anda. Itu adalah harapan yang esensial. Karena tanpa rasa aman secara finansial, nggak ada profesi apapun yang bisa menghasilkan karya atau performa yang maksimal. Dan hal ini membawa kita pada akar masalah yang jauh lebih dalam di dunia sepak bola kita. Ya. Dan kalau kita melangkah lebih jauh dari kasus PSBS Biak, realitas yang lebih menakutkan adalah bahwa ini bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Sayangnya bukan. Penunggakan gaji menjelang akhir musim ini tuh udah menjadi rahasia umum. Ini adalah isu klasik, semacam penyakit kronis yang terus kumat dari musim ke musim. Betul sekali. Ini bukan lagi soal 1 atau 2 klub yang kebetulan lagi sial karena kehilangan sponsor di tengah jalan. Ini adalah lingkaran setan yang terus berputar dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus memahami mengapa uang itu tiba-tiba mengering di akhir musim. Mari kita bedah mekanisme arus kas klub sepak bola. Boleh, gimana tuh perputarannya? Di Indonesia, banyak klub sangat bergantung pada suntikan dana segar di awal musim. Ada euforia peluncuran tim, sponsor masuk memberikan dana di depan, dan klub langsung jor-joran belanja pemain mahal. Untuk membangun citra ya, biar kelihatan ambisius. Nah, tepat. Masalahnya, perencanaan keuangan mereka seringkali sangat primitif. Biaya operasional sebuah klub itu luar biasa tinggi. Ada perjalanan tandang lintas pulau, akomodasi, biaya medis, dan yang paling masif tentu saja tagihan gaji bulanan. Jadi mereka punya uang besar di alam? Tapi nggak punya sistem manajemen keuangan untuk memastikannya cukup sampai bulan ke-10 atau ke-11. Wah, itu ceroboh banget sih. Sangat ceroboh. Mereka seringkali membuat proyeksi yang terlalu optimis. Mereka berasumsi bahwa penjualan tiket kandang akan selalu penuh, sold out terus, dan penjualan merchandise akan menutupi biaya operasional di paruh kedua musim. Tapi kan realitanya di lapangan nggak selalu begitu. Bener banget. Apa yang terjadi kalau di pertengahan musim, tim tersebut kalah beruntun? Posisi di klasemen merosot, supporter kecewa, terus memboikot stadion. Tiba-tiba, keran pemasukan dari tiket mati total. Dan sponsor pasti mulai ragu kan? Pasti. Sponsor mungkin menahan termin pembayaran berikutnya karena target exposure nggak tercapai. Di sisi lain, kontrak pemain itu bersifat tetap. Gaji ratusan juta rupiah per bulan tetap harus dibayar. Saat itulah defisit terjadi. Kas kosong. Gas kosong. Dan pemain menjadi korban pertama yang dikorbankan. Sebentar, kalau semua pihak di Liga tahu ini adalah penyakit menahun yang berawal dari mismanajemen keuangan, mulai dari federasi, operator Liga, sampai pemain itu sendiri, kenapa klub-klub ini masih bisa ikut kompetisi berikutnya? Itu dia intinya. Maksud saya, kenapa nggak ada mekanisme hukuman yang nyata? Kalau di liga luar negeri kan klub yang gagal bayar gaji langsung dihukum pengurangan poin yang masif, atau bahkan didegradasi paksa. Benar. Di sini, siklus ini terus bertahan. Rasanya sistem kita secara pasif justru membiarkan mereka lolos begitu aja. Analisis yang menarik. Dan jawabannya terletak pada paradoks ekosistem kita sendiri. Inilah yang menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai ilusi profesionalisme. Ilusi profesionalisme. Gimana penjelasannya? Mengapa nggak ada sanksi tegas? Karena sistem ini seringkali memprioritaskan pertunjukan di atas struktur. Bayangkan sebuah set film atau sinetron. Dari depan kamera, Anda melihat sebuah rumah mewah yang megah, dengan pilar-pilar besar dan perabotan mahal. Semuanya terlihat sangat profesional. Oke, ada siaran resolusi tinggi, jersey dengan desain futuristik, stadion yang bergemuruh gitu ya. Tepat. Tapi kalau kita berjalan ke belakang set film itu, pilar megah itu ternyata cuma triplek murah yang disanggah pakai kayu rapuh dan dilakban sana-sini. Persis. Analogi yang sangat pas. Dari luar tampak seperti liga profesional papan atas, tapi di ruang akuntansi, strukturnya adalah manajemen kelas amatir. Ironis banget.
Regulasi pelisensian klub yang seharusnya bertindak sebagai saringan untuk mencegah klub miskin berkompetisi, seringkali dilonggarkan demi menjaga jumlah peserta liga. Operator kompetisi dan pemegang hak siar butuh pertandingan tetap berjalan setiap minggu agar roda bisnis hiburan tetap berputar. Jadi kalau federasi tiba-tiba mendegradasi atau melarang bertanding semua klub yang menunggak gaji, Separuh liga mungkin akan lenyap seketika. Pertunjukan akan berhenti, dan itu sangat merugikan bisnis hak siar. Akibatnya, ada toleransi sistemik terhadap praktik buruk ini. wah, jadi keputusan menunda gaji itu bukan lagi sekedar kecelakaan atau murni karena nggak ada uang dong, tapi perlahan berubah menjadi semacam kalkulasi bisnis yang wajar bagi pemilik klub. Sayangnya iya, Karena mereka tahu bahwa konsekuensinya hampir nggak ada, mereka nggak akan ditendang dari liga. itu adalah konsekuensi logis dari nggak adanya penegakan aturan. Klub menyadari bahwa menunggak gaji, terutama di akhir musim ketika target juara udah lepas atau posisi aman dari degradasi udah terkunci, adalah opsi darurat yang bisa mereka ambil tanpa rasa takut. Wah, ini udah masuk ranah eksploitasi sih menurut saya. Memang, mereka lebih memilih mengorbankan kesejahteraan pemain daripada mengorbankan aset fisik klub atau menyatakan kebangkrutan yang sebenarnya. Ini adalah eksploitasi di balik kedok kompetisi olahraga. Dan ini membawa kita pada kesimpulan yang sangat menohok. Sebagai pendengar, apalagi jika Anda adalah seorang supporter sepak bola yang rajin membeli tiket mahal, berlangganan siaran pertandingan, atau membeli jersey asli klub kebanggaan Anda, tanpa sadar, uang yang Anda keluarkan mungkin sedang mensubsidi sebuah mesin ilusi ini. Uang itu memutar siklus eksploitasinya. Anda membayar untuk melihat gladiator bertarung, tapi pengelola arenanya nggak memberi makan gladiator tersebut. Jadi, apa makna di balik semua ini? Sampai kapan persoalan mendasar ini akan terus terjadi? Ini memunculkan pertanyaan penting mengenai fondasi dari kompetisi itu sendiri. Sebuah liga sepak bola yang benar-benar profesional gak bisa hanya dinilai dari seberapa dramatis pertandingan di atas lapangan. Setuju? Fondasi yang sehat itu mutlak bersifat ganda. Ada sisi permainan di hilir dan sisi manajemen di hulu. Keduanya harus jalan beriringan. Berarti nggak ada gunanya dong kita duduk berjam-jam di warung kopi, berdebat soal formasi 4-3-3 atau transisi serangan balik yang brilian, kalau perut pemainnya kosong. Sangat gak berguna. Karena gameplay yang menghibur di atas lapangan sesungguhnya adalah produk akhir dari tata kelola manajerial yang sehat. Ya, hasil dari pikiran yang tenang juga ya. Benar. Kompetisi hanya bisa memiliki daya tahan yang kuat kalau ditopang oleh kedua pilar ini. Jika fondasi manajerialnya goyah, jika arus kas berantakan, dan hak pekerja diinjak-injak, maka seindah apapun taktik pelatih, permainan itu perlahan akan hancur lebur. Pasti itu. Nggak ada atlet yang bisa berlari 12 km dalam satu pertandingan hanya dengan mengandalkan motivasi kosong tanpa jaminan finansial di rumahnya. Luar biasa. Penelusuran mendalam kita kali ini benar-benar mengupas habis borok di balik gemerlapnya stadion. Dari kasus PSBS Biak ini kita melihat dengan jelas bahwa lebaran getir para pemain bukanlah sebuah insiden tak terduga. Bukan kecelakaan semata. Ini adalah produk dari ilusi profesionalisme. Dari sistem yang sibuk mempercantik etalase depan, namun membiarkan pembukuan di belakang layar membusuk. Ini adalah mikrokosmos dari kegagalan sistemik yang terus mendewakan tuntutan performa tinggi dari para pemain, namun lepas tangan saat tiba waktunya memenuhi hak dasar mereka. Selama klub dibiarkan lolos dari jerat regulasi finansial, dan selama keseimbangan antara kewajiban pemain dan tanggung jawab klub tidak ditegakkan secara paksa, maka frasa sepak bola profesional di negara ini akan terus menjadi sebuah kebohongan yang diulang-ulang. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan secara mandiri usai mendengarkan percakapan ini. Silahkan. Jika aset paling vital dalam industri sepak bola modern ini adalah para pemain itu sendiri, keterampilan, fisik, dan daya magis mereka di lapangan, apa yang akan terjadi pada nilai jual industri ini dalam 5 atau 10 tahun ke depan jika aset utamanya terus-menerus disusutkan nilainya oleh rasa tidak aman secara finansial? Pertanyaan yang berat itu. Mungkinkah pada akhirnya, penentu sejati dari dominasi sebuah klub tidak lagi terletak di jeniusnya pelatih di lapangan latihan, melainkan tersembunyi di balik integritas laporan keuangan di laci meja akuntan mereka? Saya rasa jawabannya sangat mungkin iya. Terima kasih sudah menemani kami membongkar topik panas ini di Raka Pradita Channel. Jangan biarkan diskusi penting ini berhenti sampai di telinga Anda. Pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga. Berikan like jika Anda sepakat bahwa pesepak bola adalah pekerja profesional yang berhak mendapatkan upah keringatnya tepat waktu.
Dan jangan lupa bagikan juga ya. Benar banget. Bagikan pendapat tajam Anda di kolom komentar. Apakah klub yang menunggak gaji harus langsung didegradasi? Kami ingin tahu pendapat Anda. Untuk konten penelusuran mendalam lainnya yang akan menguras pikiran Anda, langsung saja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. Tetap kritis dan mari bersuara demi olahraga yang tidak hanya menghibur tapi juga memanusiakan pelakunya.